Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasum SPD Misi Sarta Lasar, gelombang ketiga, angkatan ke-8, kelompok 2, lingkup Kemendikbudristek Universitas Sulawesi Barat. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan infografis terkait nilai-nilai dasar akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Mari kita simak bersama. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban setiap individu, kelompok, atau lembaga institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang ASN, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sikap, perbuatan, keputusan dalam memberikan pelayanan publik sesuai tupoksi kerja yang diemban kepadanya, kepada atasan, lembaga pembina, dan masyarakat luas sebagai pengguna layanan. Berikut ini beberapa nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan pola pemberian contoh dan pengaturan iklim kelembagaan. Dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka seorang pemimpin dapat memberikan contoh kepada orang lain dan memiliki komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan. Berikutnya, integritas. Integritas merupakan adanya kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan, kebijakan, dan hukum yang berlaku. Dengan adanya integritas yang dimiliki oleh institusi, maka dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder. Yang ketiga, transparansi. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan atas informasi berupa data, tindakan, kebijakan dari suatu instansi. Transparansi ini bertujuan mendorong komunikasi, perlindungan terhadap pengaruh korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas keputusan, dan meningkatnya kepercayaan kepada pimpinan secara keseluruhan. Nilainya, tanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak lain dikenal dengan istilah responsibilitas. Responsibilitas memberikan kewajiban akan adanya suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat. Responsibilitas terbagi atas dua, responsibilitas individu dan responsibilitas kelompok. Nilai dasar berikutnya, keadilan. Keadilan merupakan landasan penting dari akuntabilitas. Mengapa? Karena keadilan ini mendorong tumbuhnya kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang dapat mengakibatkan terciptanya kinerja yang optimal. Oleh karena itu, keadilan harus dipelihara, bahkan dipromosikan pada lingkungan organisasi. Berikutnya, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan, sementara kepercayaan akan memicu munculnya akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas terlahir dari hal-hal yang dapat dipercaya. Berikutnya, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka dibutuhkan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Setiap individu dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Berikutnya, kejelasan. Kejelasan merupakan elemen penting dalam menciptakan akuntabilitas. Seorang individu atau kelompok dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya ketika memiliki gambaran yang jelas terkait tujuan dan hasil yang akan dicapai. Olehnya itu, fokus utama kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan, serta sistem pelaporan. Berikutnya, konsistensi. Konsistensi merupakan terciptanya stabilitas secara berkelanjutan. Ketika suatu kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten, maka akan berdampak terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel. Hal ini disebabkan karena kuatnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Yang terakhir, profesional. Profesional merupakan kualifikasi kinerja yang unggul dari seorang individu atau kelompok atas tanggung jawabnya dalam melaksanakan amanah yang diberikan secara efektif dan efisien. Profesional menjadi elemen penting dalam menciptakan akuntabilitas dalam lingkungan organisasi. Sebagai seorang ASN, sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka akuntabilitas telah tercermin dari sikapnya. Demikian dari akuntabel. Kita lanjutkan pembahasan pada penerapan nilai dasar akuntabilitas lingkup kerja FKIP Unsulbar. Kepemimpinan. Berupa mengkoordinir pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar FKIP Unsulbar. Outputnya adalah kegiatan terlaksana dengan sistematis dan mencapai tujuan untuk memberikan pemahaman mengajar kepada mahasiswa secara langsung di lapangan. Stakeholdernya, koordinator, asisten mengajar FKIP. Yang berikutnya, integritas. Misalkan membuat kegiatan melaksanakan MBKM pertukaran mahasiswa prodi pendidikan fisika dengan jurusan fisika Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar pada universitas mitra dan dapat berbagi pengalaman dengan teman di kampus asal. Stakeholder yang terlibat dosen pengampu mata kuliah antar kedua universitas. Yang 3, transparansi. Dapat dilihat dari kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan, misalnya kegiatan workshop PKM, di mana outputnya capaian penggunaan anggaran kegiatan workshop kreativitas PKM dengan stakeholder dosen penanggung jawab kegiatan. Dasar berikutnya, kepercayaan. Misalkan dengan adanya peminjaman alat laboratorium fisika dasar yang akan digunakan dalam kegiatan Bakso Simavi untuk melatih keterampilan proses sains peserta didik di SMA Negeri 2 Campalagiat. Output yang diharapkan terbangunnya kepercayaan pihak laboratorium fisika kepada pengurus Simavi sehingga dapat melakukan kegiatan Bakso yang berkelanjutan pada tahun berikutnya. Stakeholdernya, pengurus Simavi, dan kepala laboratorium. Nilai dasar berikutnya, tanggung jawab. Dapat dilihat misalkan melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penelitian secara rutin tiap semester dengan output terciptanya kegiatan tridharma perguruan tinggi yang disusun dalam bentuk laporan BKD atau beban kerja dosen tiap semester dengan stakeholder seluruh dosen lingkup FKIP. Nilai dasar berikutnya, konsistensi. Dapat dilihat dengan melaksanakan perkuliahan di kelas dengan memperhatikan konsistensi waktu memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Outputnya adalah terbangunnya kedisiplinan dosen dalam mengajar berdasarkan estimasi waktu yang telah ditetapkan pada jadwal. Stakeholder, dosen pengampu mata kuliah. Nilai dasar berikutnya, keadilan. Misalkan memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan capaian yang diperoleh pada setiap item penilaian sesuai dengan kontrak kuliah yang disepakati pada awal pertemuan. Outputnya, mahasiswa merasa puas karena nilai yang diperoleh sesuai dengan usaha yang dilakukan tanpa adanya penilaian subjektif terhadap pihak tertentu. Stakeholder, dosen pengampu mata kuliah. Nilai dasar berikutnya, kejelasan. Misalkan melaksanakan sosialisasi menggunakan aplikasi Sujuri, yakni sistem informasi pengajuan skripsi kepada Sivitas Akademika lingkup FKIP. Terbentuknya pemahaman Sivitas Akademika dalam menggunakan aplikasi layanan Sujuri merupakan output yang diharapkan. Stakeholder yang terlibat tidak lain gugus penjaminan mutu FKIP, staf, dosen, dan mahasiswa. Yang berikutnya, keseimbangan. Keseimbangan dapat dilihat dengan misalkan seseorang yang memangku jabatan sebagai ketua senat FKIP sementara di luar lembaga dia juga berkedudukan sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Madrasah Ban SM Sulawesi Barat. Output yang diharapkan bahwa terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ketika menjabat sebagai ketua senat maupun sebagai anggota Badan Akreditasi. Stakeholder, ketua senat FKIP. Yang terakhir, profesional, misalkan dengan mengundang praktisi teknologi mengajar pada prodi pendidikan fisika dalam mata kuliah media pembelajaran fisika, di mana mahasiswa dapat mendapatkan ilmu pengalaman belajar baru langsung dari ahlinya merupakan output dari kegiatan ini dengan stakeholder ahli praktisi teknologi. Demikianlah tadi keseluruhan nilai-nilai dasar akuntabilitas yang dapat diterapkan pada lingkup ruang kerja. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.